Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera untuk semuanya. Pada siang hari ini siang yang berbahagia. Kita akan ada kegiatan bedah buku ya, dan ini sangat menarik nanti yang perlu kita dengarkan secara seksama. Jadi ada dari narasumber kita telah menyusun buku ya, menyusun buku tentang desain komponen struktur beton bertulang lanjut artinya karena dulu sudah ada, sepertinya ini adalah yang seri yang terbaru gitu ya Pak Tony ya. Ini beliaunya adalah narasumber kita pada saat ini, Bapak Dr. Insinyur Tony Hartono Bagio MT MKOM. Ini sudah kedua atau ketiga kali kayaknya saya dengan Pak Tony ini. Kemarin sempat juga bikin Pak Tony ini dulu aplikasi di Baipun ya tentang perhitungan struktur kalau tidak salah seperti itu. Ya, Smartbun. Smartbun betul. Ini saya juga kaget ini Pak Tony sekarang posisi sebagai pengajar di mana? Terus Abdullah di Pekanbaru. Iya, aduh jauh sekali ini. Terima kasih. Nanti beliaunya ini akan ada juga penanggap dari rekan kolega kita juga. Yang pertama adalah Pak Endro Sutowijoyo, STMT. Beliau adalah dosen teknik sipil Narotama. Kemudian yang kedua rekan sebelah saya ini Bapak Insinyur Yatno, STMT IPM. Beliau selaku pengurus DPP Inkindo Jawa Timur. Nah, izin saya memandu acara ini. Acara ini berdurasi nanti Pak Tony mohon izin diberi waktu sama acara ini 35 menit. Kemudian 35 menit kita akan membahas, mungkin kita ada interaktif lah dengan penanggap. Kemudian nanti juga dari senior-senior kita tadi juga hadir, mungkin juga bisa speak up terkait dengan paparan yang nanti Pak Tony sampaikan. Untuk itu kami berikan waktu untuk Pak Tony Hartono Bagio untuk menyampaikan paparannya tentang bedah buku ini. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo Pak Tony, waktu kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Tony Hartono Bagio. Jadi yang akan saya bahas, miring, nggak masalah. Jadi struktur beton bertulang lanjut berdasarkan SNI 2847 2019. Ini oleh saya sendiri. Jadi di kuliah saya ada di 6 perguruan tinggi yang berbeda. Siap. MKOM-nya di ITS, MM-nya di Narotama, MT-nya di Jakarta, doktornya di Tarumanegara Jakarta, insinyurnya di Universitas Tadulako, Palu. Jadi ada 6 tempat kuliah. Nah, di sini yang 6 struktur beton itu intinya itu di bukunya dari nih. Jadi saya masukkan di blog beton saya. Ini bukunya, judul bukunya. Yang ini kan serinya yang lanjut. Yang sebelumnya itu dasar-dasar. Jadi ini yang dasar-dasar yang pertama, kemudian yang lanjut ini. Kemudian yang tadi Pak Moderator itu yang ini. Jadi pakai di smartphone. Yang keempat, tapi belum terbit.
punyanya Android offset juga, ada untuk mix design menggunakan Excel. Itu yang keempat, bakal terbit. Yang kelima adalah sama juga, berkenaan dengan beton semua. Jadi buku 1 sampai 6 itu ceritanya beton semua. Ya, yang pertama ini dasar-dasar yang tadi disebutkan. Kemudian yang ini sekarang ini kita bahas, yaitu desain komponen bertulang lanjut. Ini yang sudah seminar yang dahulu. Di buku saya tadi, itu intinya itu separuh, Pak, di tadi. kolom. Jadi bukunya itu ada 10 bab. Jadi mulai kolom aksial saja, kolom biasa, yaitu kolom aksial saja. Kemudian di bab 2 menggunakan diagram interaksi yang biasa kita gunakan untuk mendesain kolom. Itu menggunakan desain grafiknya kolom. Nah ini yang kolom grafik ini maksudnya membuat kolom grafiknya, membuat grafiknya. Kemudian kolom analisis, ini yang jarang dipakai. Tapi kita harus mengetahui secara step by step-nya. Nah, yang saya tampilkan di sini, ini sangat sederhana sekali ini. Nih, jadi intinya cuma pakai Excel saja sudah mendapatkan output. Jadi ini sudah tidak pakai diagram interaksi. Tinggal input yang kuning ini hasilnya totalnya. Jadi maksudnya yang bulat itu yang ini jumlahnya ini harus genap, minimal 6. Bisa 18, bisa berapapun masalah. Jadi tinggal masukkan ini saja, tidak menggunakan lagi diagram interaksi. Tapi di buku saya itu memang membahasnya secara detail. Jadi tidak hanya ini kan program komputer, tinggal sebentar saja. Jadi kalau kolom grafis maupun yang ini ada istilahnya kolom 2 sisi, kolom 4 sisi. Kolom 4 sisi itu yang dimaksud ini. Ini yang 2. Kolom 2 sisi, yaitu kolomnya ada yang di atas saja dan di bawah saja. 4 sisi. Oh, ada lagi 4 sisi belum masuk. Jadi kalau yang 4 sisi itu yang ini sudah. Ini di sini semuanya di program semua. Jadi tinggal input saja, tidak menggunakan macam-macam. Langsung saja. Ini misalkan kita input di teori-teorinya itu panjang sekali, tetapi kalau kita mau pakai yang step by step, cepat sekali. Bentar, suaranya nggak keluar. Ini bukan kali si FJN itu. Suaranya nggak keluar ya? Maaf. Ya, tes. Tes suara saya keluar. Dengar, Pak. Oke. Ya,
Jadi seperti ini. Jadi kalau kita step by step, kita menggunakan absen misalkan 27. Seperti di bukunya. Di bukunya itu ada beberapa macet. Ini ada beberapa ya kolom. Jadi intinya di kolom. Nah, ini yang aksial. Kalau yang ini selalu panjang kan ceritanya. Nah, tinggal ringkas menjadi yang di step by step Excel tadi, yang circular kolom ini tadi. Jadi ini misalkan jumlahnya ini harus kenapa? Bulat ya kalau bulat. Tinggal diisi 6. Nah, ini berubah sendiri 6. Ini Excel biasa. Semua bisa jawab. Bikin. Misalkan 16. Nah, seperti ini. Jadi ada step by step-nya itu kita tujuan utamanya adalah membuat konkretnya itu balance dulu. Dicek. Jadi step by step ini ada, kalau tadi 16 kan misalkan ini. 16 ini kita bagi dua. Jadi yang daerah tekan itu yang akan kita cari dulu. Beta 1 kali C ini kita akan cari dengan step by step. Step by step. Jadi ada 8, tinggal kita ngeklik di sini. Nah, ini caranya ini begini. Kita tes dulu pakai 1%. Kemudian nanti keluar 2%, 8%, kemudian dibagi 2, gitu sistemnya. Kemudian yang persegi 4. Nah, ini 4. It's masih muter. Duh, muter. Sebentar. Ya, oke. Jadi ini saya lanjut di sini. Jadi nanti ada lagi kolom biaksial. Nah, kalau biaksial, ini sudah keluar ini. Yang 4 persegi. Bukan bulat. Yang 4 persegi, ini juga ada bulat. Nih, ini konsepnya itu begini tadi. Langsung keluar step by step-nya. Kita menggunakan ini pakai makro. Kalau pakai menghitung sendiri, luar ya lama. Jadi kita coba dulu 1%, dicek. Cocok nggak antara PN dan P0? Pas. MN dan M0 nggak cocok. Kita coba 8. Kenapa 8? Karena batas maksimumnya kan 8. Dan batas minimumnya 1. Kita coba lagi PN-nya 490 dan P0-nya 490. Cocok yang ini. Tetapi yang MN-nya yang belum cocok. Kemudian tengah-tengah. 1 dan 8 itu kan 9. 9 dibagi 2, 4,5. Dicek. Dia di mana? Yang PN dan P0 ini sama memang pasti. Tetapi yang M0 dan MN ini belum. Kita coba lagi tengahnya. Jadi sistemnya dicoba dibagi 2. Jadi ini sistemnya. Dibagi 2. Sampai M0 dan MN sama. Ini. MN dan M0 sama. Sampai di atasnya, ini sebenarnya sudah sama sih. Hampir
sama ini di sini. Yang mulai angka 296 ini. Ini hampir sama ini sudah. Tapi kalau mau teliti kan sampai step yang ini. Jadi diterangkan juga di bukunya yang secara step by step. Tapi secara makronya perhitungannya ada di enggak bisa ya. Sebentar. Ini. Jadi ini ada caranya ya, tapi kan kalau yang buku itu kan artinya tidak dinamis. Sedangkan yang Excel ini dinamis, jadi ada yang rectangular, jadi bisa angkanya ini tinggal kita cari. Jadi kalau misalkan ini yang ini maksudnya 4 sisi. 4 sisi semua terisi. Jadi kalau 4 sisi itu angkanya N-nya itu 4 sampai 25. Ini 8, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nomor satunya ini ada istinya NB. NB jumlah yang di B ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tergantung. Misalkan ini 14. Nah, NN-nya otomatis berubah 11. Nih, gambarnya juga demikian. Jadi yang NB ini 11 tulangan, yang NH atau N itu 14 yang sesuai ini. Jadi ini tergantung. Barang angka boleh. 7. NB-nya 5. Nih 5. Jadi tinggal secara otomatis kita input yang di angka H, nih lebar H side itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gambarnya otomatis. Totalnya ini adalah 20. Jadi kalau ini 7, yang ini 5. Jadi rumusnya 2 dikali NB plus N atau ini NH min 2, 20. Ini kan 5, yang bawah 5. Berarti kan 10 sudah. Ya, sedangkan ini kan 7 kan. 7 dikurangi 2 kan. Yang atas yang di nomor 2 sampai ke 7. Ini 5, 7 dikurangi 2 kan 5. Jadi 5 dikali 4. 1, 2, 3, 4. Di situ. Jadi ngitungnya sama. Intinya kita mencari itu yang di daerah kolom tegangan tekan. Ini yang berubah-ubah terus ini. Itu yang akan mencari di sininya nilainya. Berubah dari yang awal itu kalau yang di daerah tekan dia ini tulangannya sebenarnya seperti ini. Ini kalau 5 dan yang semuanya ini satu persatu dihitung. Ini yang pakai step by step, tapi jarang yang menggunakan ini. Biasanya kita langsung menggunakan yang diagram interaksi itu yang paling mudah. Tapi yang ini memang sulit kalau tidak menggunakan alat bantu seperti Excel. Tapi yang ada lagi yang mana keluar. Ini yang versi kolom rectangular circular. Yang ini yang versi 4. Ada lagi yang ini biaxial bending. Ini beda. Nah, kalau yang biaxial bending sama juga, kita cuma butuh input ini, tetapi secara teorinya
agak lama, tapi ya sih biasa sih. Nah, yang tadi sebentar, saya ulang lagi. Yang tadi mengenai grafis. Jadi ini ada grafis. Jadi kita hitungnya secara grafis juga di bagian halaman belakang, di bukunya di bagian belakang. Jadi bukunya yang seperti ini, itu yang grafis ini apa? Eh, di bagian belakang. Ini untuk mencari menggunakan MN diagram. Pakai ini tinggal dicari tipe-tipe yang akan kita gunakan. Jadi ini ada B30 400.75. Jadi yang dimaksud B itu bulat. Kemudian 30 dulu itu adalah yang 30 MPa, FC aksen. Kemudian yang FY-nya 400. Cuma terbatas saja. Artinya terbatas itu kalau FC aksen itu dibatasi 25, 30, 35, 20 dulu, 20, 25, 30, 35. Tidak bisa 28. FY dibatasi juga 200 dan 250 dan 400. Kemudian yang gamma, ini yang gamma itu yang ini. Gamma dibatasi juga mulai 0,65 sampai 0,85. Jadi terbatas. Yang huruf B itu untuk bulat. Ada lagi yang D. D itu yang dua sisi. Kemudian yang E untuk yang 4 sisi. Jadi ada 3 tipe, yaitu versi B bulat, kemudian versi D itu dua sisi, yang versi E untuk 4 sisi. Nah ini kalau yang persegi 2, nah ini tulisannya D. Tulisannya tadi D, ini milihnya di buku di bagian belakang, itu yang tipe D. Tinggal cari, kalau misalkan 28, terpaksa pakai D25 dan D30. Tetapi kalau kita mau main aman ya menggunakan D30 supaya tidak ngitung banyak. Tapi kalau mau ngitung agak tepat yaitu D25, yang ada kan D25 sama 30. Jadi D25 sama D30, yang D28 kita interpolasi. Kemudian yang ini kan 400 dan 250 saja. Jadi kalau ada nilainya di tengah-tengah, misalkan 350 juga diinterpolasi. Yang gamma demikian juga, yang tersedia itu 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, dan 0,85. Kalau ada di tengahnya, interpolasi. Tetapi kalau manual, yang barusan tadi itu berapapun bisa. Ini yang manual, berapapun bisa. Kalau yang ini tambah sip lagi, tidak menggunakan apa-apa, langsung pakai input di sini, sudah dapat nilainya. Kalau ini pakai lama, tetapi ini maksudnya kalau tinggal percaya atau tidak programnya. Tetapi kalau pakai yang step by step ini, pasti percaya. Enggak, artinya kan ada caranya ini menghitungnya bagaimana, hitungnya bagaimana. Itu. Kemudian yang ini saya lanjutkan yang agak rumit itu yang ini. Kolom biaxial bending. Jadi dia membuat penulangannya ini bagaimana? Biasanya 4 sisi. Kalau yang kolom biaxial ini kebanyakan 4 sisi. Artinya 4 sisi bentuknya seperti ini. Dia menahan momen MX dan momen MY. Kemudian ada PU. Jadi ada 2 momen. Ini biasanya kalau di struktur di tepi. Di tepi itu kan arah X dan arah Y-nya ada pasti. Tetapi kalau yang di
tengah-tengah atau eksterior. Kalau eksterior itu kebanyakan ada MX-nya, ada MJ-nya ada, tetapi salah satunya kecil, relatif kecil. Tetapi kalau interior itu sama juga. Jadi ada kolom eksterior, kolom interior, ada kolom corner. Yang ini yang corner. Kebanyakan yang corner seperti ini. Nah, ini ada kolom biaksial. Tetapi kalau secara teorinya, yang di buku, mana tadi? Sebentar. Itu ini saya juga lampirkan flowchart. Nah, ini nanti ada kolom langsing juga. Yang biaksial itu agak rumit. Yang kedua, mana biaksial? Kalau yang kolom ini bergoyang atau tidak itu tinggal mengalihkan koefisien saja. Oh, ini yang biaksial. Nah, itu konsepnya seperti ini. Jadi ada metode modifikasi kontur beban, ada bidang MX dan MY. Nah, persamaannya itu ada pangkat 1,5 dan pangkat 1,5. Nah, nilainya itu 1. Jadi dipaskan 1. Nah, tetapi ini trial and error ini kebanyakan. Dicoba-coba sampai ini coba penampang. Sampai akhirnya mendapatkan penulangannya. Tetapi yang di Excel sudah nggak pakai macam-macam. Nih, tinggal isi saja. Nah, ini yang dimaksud EKI 1, ini tepat sama itu di sini. Ini yang tadi rumusnya tadi. Ini. Jadi itu kita batasi 0,95 sampai 1,03. Jadi nilainya yang ini itu tidak tepat 1. Kita batasin plus minus 3 dan 5. Plusnya 3, minusnya 5. Jadi 95% sama 103%. Itu masih oke. Jadi kita mau ngepaskan biaksial ini untuk menjadi satu itu agak kesulitan memang. Jadi ada toleransi antara 0,95 sampai 103 atau 103. Nah, dari sini, nah yang kolom biaksial yang sudah saya program ini istilahnya pakai makro. Ini makro Excel. Jadi makro Excel, kalau mau isinya juga boleh. Di sininya ada banyak programmingnya. Nah, ini. Ya, seperti ini. Jadi ada kolom programming. Jadi saya kira itu saja. Sudah pas, Pak, kira-kira waktunya, Pak Moderator. Boleh kalau mau injury time nambah-nambah sedikit boleh Pak Tony. Ini tadi saya sampai ini ketenggangan ini. Oh. Ya, oke. Ya itu tadi. Jadi kita pakai, kalau bukunya ya itu tadi cara teoritis saja.
apa secara teoritis untuk mendapatkan ini pelan-pelan, artinya kita coba ini ada duga. Oh, Ini secara teoritisnya ini ada dugaan. Jadi pakai kira-kira dicoba 4% dulu. Jumlah barisnya 4. Kemudian ada lagi, coba lagi pakai 1%. Diputar-putar, dihitung, keluarnya ini. H keluarnya 547, kan nggak mungkin bikin 547. Jadi bikinnya 550, 350. Kemudian dibalik lagi. Itu masih coba-coba. oh ya. Hmm. Jadi ya kan ini teori di buku saya. Tapi kalau yang ini sudah nggak teori-teori lagi nih, sudah langsung input kuning keluar ini. Kemudian persentasenya ini, maksudnya persentase penulangannya itu adalah 3272 dan persentasenya itu 3272 dibagi ini B per H. Nah, EQ ini, jadi yang tadi yang saya sebutkan tadi adalah yang ini tadi, yang di rumus yang diminta tadi. Terus mau cari nilai biaksial. Nah, ini kita cari P-nya berapa, BNP-nya berapa. Ada juga yang versi apa namanya, step by step. Jadi step by step itu akurat, artinya bisa dibaca dengan apa namanya ini diagram interaksi step by step. Bentar. Jadi ada banyak macam yang kita hasilkan step by step. Ya, mana benar. Loh. Pendudukan biaksial. Nah, kalau yang step by step, semua orang bisa baca. Jadi tidak hanya ini step by stepnya, tinggal ini ilmu dasarnya itu yang ini lebih kecil sama dengan, tapi kalau 0,7 jawabannya itu kan lebih kecil kan memang, tetapi boros biasanya. Jadi kita batasi supaya tidak boros 0,95 sampai 1,03. Kalau terbalik, kalau yang anunya tinggi, misalkan jawabannya 5 misalkan, yang di sininya 5 sebelah kanan, itu yang boros, tetapi yang 0,7 itu kurang besar. Misalkan 0,7 jawabannya itu kurang besar. Nah, ya walaupun sorry, ya benar. Jadi kalau yang kecil, lebih kecil ini kan mintanya 0, misalnya 1, lebih kecil 0,7 boleh. Tetapi ya itu tadi, sorry, boros. Kalau yang 0,7 belum mendekati 1 itu boros. Nah, ini caranya satu persatu diputar dulu. Jadi pada saat posisi awal, dia itu asumsinya itu AX, YX, AX aksen. Kemudian yang di arah diputar itu dari ASY. Jadi dasarnya dia, kalau ini yang apa biasanya kan BX itu sama dengan B, yang ini HX sama dengan H. Nah, waktu diputar, ini sumbunya kan Y. BY-nya kan tinggi nih, H. HY-nya itu B. Jadi tergantung putarannya. Kemudian dicek. Ada ini. Mana? Oh ya, masih. Nah ini. Nah ini AS-nya ini. Nah ini. Nah ini dapatnya 6%. Kemudian dicek satu persatu sampai keluar ini
Nah ini, tadi ini ceknya ini keluarnya 4. Jadi, jadi harus kecil 1. Jadi kalau yang ini wah, salah. Jadi diulang lagi, gitu. Secara step by step-nya ini, secara step by step-nya. Tetapi kalau langsung menggunakan yang apa namanya program tadi sudah nggak perlu step by step lagi. Ini keluarnya ini, jadi ini change semua, ini berubah. Saya kira sementara itu saja. Nanti bisa dilanjutkan diskusi yang lain. Siap. Ya. Oh ini sangat nganu ini. Keren ya Pak Tan. Untuk meringankan para ahli struktur ngitung biar lebih cepat ya, lebih mudah gitu ya Pak Tan ini. Mungkin kita lanjut nanti ya. Kita lanjut karena ini ada penanggap juga. Mungkin penanggap dulu nanti yang akan menyampaikan tanggapannya dari apa yang tadi disampaikan sama Pak Tony. Mungkin nanti kita juga ada jawab ya Pak Tony ya. Oke. Sebelum ke tanya jawab mungkin kita ke Bapak Hendro Sutowijoyo. Pak Hendro selaku ini beliaunya selaku dosen teknik sipil Narotama. Monggo Pak Hendro tanggapannya terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Tony tadi. Waktu kami persilakan. Monggo Pak Hendro. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Pak Tony ini kawan saya juga Pak. Kebetulan dulu juga sempat di Narotama. Kawan lama. Kawan lama. Setiap produksi buku mesti di-share kepada teman-teman dosen yang lain. Kalau boleh tahu sudah berapa buku Pak Pak Hendro ini Pak Tony? Kurang lebih ada 4 atau 5 buku ya Pak Tony ya. Sudah banyak. Sebenarnya sudah cocok menjadi guru besar ya, sudah masuk. Ya memang besar sudah badannya. Ya, Pak Tony, ini kebetulan juga saya juga sudah punya bukunya ini, Pak Tony. Asik. Jadi ya sempat saya baca juga, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya. Di sini banyak menggunakan program Excel. Ya. Lalu juga saya lihat di bagian belakang ini paling belakang itu kayaknya ada VB Pak ya, Visual Basic ya. Ya. Dulu saya juga sempat belajar Visual Basic waktu di S1 dulu, nah, tapi mungkin tidak terlalu mendalam. Nah, sekarang kalau misalnya ingin menerapkan perhitungan yang seperti di dalam buku ini, apakah harus selalu terhubung dengan Excel atau bagaimana Pak? Misal kalau misalnya kita mau hitung secara manual saja, nah sementara di sini ada fungsi goal seek dan sebagainya, ini mungkin tidak bisa didapatkan kalau misalnya tidak terhubung dengan Excel. Itu mohon penjelasannya Pak Tony. Ya, kalau berhubungan dengan Excel itu ada satu contoh yang sangat yaitu kita nulis rumusnya dulu. Kita nulis dulu. Ya kan? Putus ya? Putus Bapak. Jadi kalau misalkan gampang, ini yang
kita berhubungan dengan Excel. Ini yang punya rumus, misalkan rumus 4 persegi panjang. Ini yang paling sederhana. Itu misalkan ada L, misalkan 10, kemudian panjang ada 4. Kemudian akan ditambah sama dengan 4 kali 10 dan gitu. Yang paling sederhana. Itu belum yang lain. Sekarang kalau kita hanya 50, bagaimana? Maksudnya L-nya berapa? L-nya berapa? L-nya tetap. Ya, tinggal model ini yang paling sederhana. Oh ya. Jadi misalkan kita mau menggunakan ini pakai ini data, what if analysis, goal seek, nilainya mau 50. Nilainya di 7, nilainya 50. Yang berubah nilainya dibalik. Oh ini yang nah, kalau yang tidak sederhana, ini kita dulu. Ini misalkan kita oh belum ya, sorry. Ya, jadi mana tadi contohnya? Hilang. Jadi ini saya ulang. Jadi kalau kita mau ada L sama T, B, A, itu puas. Misalkan kita ngambil 10, kemudian B 4, ini kan pasti kalau luas kan B kali L atau L kali B. Nah sekarang mau hanya 50. Berapa B-nya? Ini yang sederhana. Jadi B-nya ini 50, L-nya berapa kalau B-nya 4? Balik ini pakai fisik, nilainya yang berubah adalah nilainya di 139. Kita hitung hanya 50. Kemudian yang berubah itu yang L. Jadi yang hitung keluarnya ini. Jadi L-nya yang 12,5. Ini juga seperti itu konsepnya. Jadi beton maunya yang ini garis netral. Nah ini kan garis netral. Yang akan kita cari itu yang ini yang sulit. Jadi dicoba-cobanya itu dari sini. Rumus umumnya ini, tetapi banyak rumusnya. Hubungannya nanti beda, setiap garis netralnya beda, lebarnya ini juga beda. Jadi kalau misalkan ini konkret, akan mau mencari satu-satu.
Nah, ini nilainya. Misalkan ya, ini saya coba awalnya 100. Ini nyoba dulu memang. Nah, pada saat kita hitung, ini gede. Yang 6,7 pangkat 10,7 kalau kita ngisi 100 mili. Tetapi kalau kita coba, nah, ini nilainya 1/08. Nah, ini tujuannya gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi trial and error ini sama juga. Nah, ini panjang. Jadi perhitungannya ada banyak sampai dia mendapatkan nilainya ini sama. Kalau mau berhenti sampai sini sih sama kan ini akhirnya hasilnya. Nah, ini. Ya itu, begitu lanjut cara taktiknya, cara mencari-nyarinya. Baik, terima kasih Pak Tony. Mungkin Pak Ya. Yud mau menambahkan? Monggo Pak Indro sampun. Ya, nanti lagi Pak gantian. Siap-siap, iya. Monggo Mas Pak Yatno, barangkali ada yang mau ditanggapi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tony, terima kasih atas pemaparannya dan dalam acara bedah buku ini untuk betul-betulan. Jadi ketika saya tadi mendengar paparan Pak Tony ini mengingatkan saya dulu awal-awal jadi ahli struktur setelah lulus kuliah, Pak. Jadi ketika itu saya masih memakai PBI 71. Ya, PBI 71 terus kemudian pakai PB 89 dan sebagainya. Nah, terus ketika kita melakukan perhitungan struktur, kita yang di teknik sipil ini kan harus juga melaporkan atau melampirkan buku laporan perhitungan struktur, di mana buku laporan perhitungan struktur itu isinya cukup panjang karena kita memuat pada rumus-rumus mana yang kita pakai, terus kemudian rumus-rumus mana yang harus kita, sehingga waktu itu saya membuat hampir sama, Pak. Jadi saya pakai Excel juga karena saya waktu itu bisanya cuma Excel gitu loh. Akhirnya saya buat Excel. Kaitannya adalah ketika saya ada pekerjaan lain yang hampir sama dan perhitungan struktur, beton bertulang dan sebagainya, saya tinggal memasukkan angka-angka yang tinggal itu kita rencanakan apa, misalnya FC-nya kita rubah, FY-nya kita rubah dan sebagainya. Saya masih ingat dan saya kaget, dan ternyata ada buku yang tadi disampaikan Pak Tony ini yang justru membimbing ke arah situ gitu. Saya dulu belum pernah terpikir karena kita melihat ketika menghitung struktur itu kan masih berpikir terhadap peraturan-peraturan yang ada. Jadi kita ahli struktur ini menerjemahkan sendiri untuk perhitungan-perhitungannya dan sebagainya. Dan tentunya juga berdasarkan ilmu kuliah kita waktu kita melakukan perhitungan itu. Nah, disitulah yang saya translate dari rumus-rumus itu saya masukkan ke dalam rumusan Excel, sehingga ketika itu kita masukkan mulai dari kita menghitung momennya sampai nanti kita mendesain untuk dimensinya, dimensi kolom, balok, plat dan sebagainya, kontrol terhadap rendutan, terus kemudian kontrol terhadap kelangsingan kolom dan sebagainya, itu kita bisa memasukkan trial and error tadi. Begitu masuk, terus kemudian ternyata desain yang kita buat kurang besar, kan akan terjadi perhitungan yang tidak bisa juga, error juga. Nah, disitulah akan memudahkan. Nah, ternyata saya baru sadar ini Pak Tony bikin sesuatu yang dibukukan, yang saya dulu tidak terpikir bahwa ada metode yang begitu praktis yang memudahkan. Saya kira ini sangat menarik ya bagi kita konsultan, karena kita sering mendesain sesuatu bangunan, tetapi kita harus melakukan trial dulu. Nah, ini kaitannya gini Pak Tony. Jadi mungkin agak sedikit ya. Ini saya bercerita tentang pengalaman, paling tidak ini sebagai bahan buat Pak Tony untuk menerbitkan buku selanjutnya. Yaitu gini Pak, dalam kita melakukan perhitungan struktur, sering hitungan yang kita buat
itu akhirnya berakibat karena banyaknya koefisien-koefisien yang harus kita akomodir, baik koefisien beban hidup, beban mati, terus kemudian beban gempa dan sebagainya, akhirnya dianggap oleh orang awam, klien kita yang bukan orang teknis, perhitungan kita ini boros. Nah, boros. Beberapa kali saya melakukan perhitungan untuk hotel. Saya kebetulan beberapa kali merencanakan hotel dan untuk perhitungan strukturnya. Nah, untuk hotel, ketika kita melakukan perizinan bangunan melalui PBG, kita gunakan rumus-rumus itu dan sebagainya. Tentunya dengan kita jelaskan ke tim ahli bangunan dan sebagainya, kita ACC, oke. Tetapi ketika di dalam pelaksanaannya, ini terjadi keberatan oleh pihak owner karena dianggap bahwa hitungan kita ini terlalu boros, sehingga tidak worth it untuk investasi. Karena investor itu kan berhitungnya adalah ketika dia itu membuat suatu bangunan, dia berhitung bahwa investasi itu harus balik dalam 10 tahun. Nah, ketika hitungan kita itu dianggap boros, terus kemudian karena kebetulan klien saya itu hotelnya dikerjakan sendiri, karena dia owner juga kontraktor. Sehingga apa yang terjadi, karena kami hanya merencanakan, tidak mengawasi, banyak akhirnya struktur itu dikurangi, baik dari sisi dimensi maupun dari sisi pengulangan dan sebagainya. Nah, ini kan cukup bahaya. Nah, saya sempat tanya waktu itu, loh Pak, kenapa kok dikurangi? Kita kan sudah ACC PBG, kita sudah ACC tim ahli bangunan, kenapa kok dikurangi? Ini kan bahaya dan sebagainya. Pak Yatno, kalau saya ikut hitungannya Pak Yatno, gak balik Pak investasi saya Pak. Nah, di situ kan maksudnya PR kita yang di bidang teknik ini bagaimana paling nggak menciptakan struktur yang kuat tapi secara biaya tidak terlalu berat. Nah, karena saya takutnya bahwa penyimpangan yang ada di lapangan itu bukan karena mereka tidak mau taat sebenarnya, tapi karena tidak cukupnya anggaran atau kurangnya anggaran ketika mereka laksanakan. Dan kita tahu bahwa kalau bangunan itu rumusnya itu kan adalah struktur itu 40%, terus kemudian nanti arsitektur itu 30%, pembiayaan, terus kemudian mechanical electrical itu 30%. Nah, ketika ini melebihi dari 40%, itu yang akhirnya menjadi cukup berat bagi mereka. Nah, itu maksud kami bahwa bagaimana apakah nanti Pak Tony bisa mengembangkan keilmuan ini supaya kita bisa punya hitungan struktur yang ekonomis tetapi masih aman, baik dari sisi peraturan. Sebenarnya kita sekarang pakai peraturan dengan SNI 2847 2019 ini yang sudah harus berlaku, yang sudah berlaku di Februari 2022. Sehingga mau nggak mau kita harus mentaati aturan ini. Nah, tetapi bagaimana aturan ini tetap kita taati, tapi secara realitas di lapangan kita bisa menyajikan struktur yang murah tapi kuat. Itu Pak Tony, terima kasih. Itu tanggapan dari saya. Kalau saya sangat apresiasi sekali terhadap buku ini, saya kira cukup menarik, cukup bagus, cukup inovasi karena ini adalah tidak hanya teori, tapi sudah prakteknya menghitung untuk mempercepat dan sebagainya. Karena kalau kita proyek pemerintah itu dibatasi waktu, Pak. Jadi ngitung struktur nggak bisa lama-lama, jadi harus cepat, tapi hasilnya akurat dan aman. Ini itu. Terima kasih itu dari kami, Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada. Izin menambahkan, Pak. Oh. Silakan, Pak. Ya, jadi sependapat ya dengan Pak Yatno itu. Mungkin Pak Tony bisa ditambahkan kalau misalnya di dalam software itu ada semacam warning signal. Jadi, oh struktur Anda boros, misal seperti itu. Atau oh struktur Anda udah good, udah bagus. Mungkin ada semacam keterangan. Nah, jadi lebih lagi lah, diperkaya lagi. Mungkin seperti itu, Pak Tony. Ya, terima kasih. Maksudnya aplikasinya biar lebih interaktif gitu ya. Artinya kalau kurang boros itu sudah dikasih ada warning atau gimana.
Barangkali Pak Tony ada yang mau disampaikan terkait itu. Ya, Nah, so, di SNI atau SNI itu kan ngambilnya dari ACI. Ya. ACI diterjemahkan saja. Nah, kalau tadi itu masalah biaya, tidak bisa ada artinya dua hal yang berbeda. Yang di satu sisi mau murah, tetapi yang di satu sisi ada aturannya. Ya. Misalkan, contohnya plat. Plat itu boleh tipis, tapi ada batasannya plat lantai. Ini cukup kuat, memang cukup kuat. Tetapi para ahlinya di Amerika itu sudah mendapatkan suatu rumus tadi, itu sudah menurut mereka, bukan saya, mereka optimum. Kenapa kalau dikurangi lagi? Nah, itu memang kuat secara teori, tetapi aturan itu jadi harus dipenuhi gitu loh, karena pasti ada sesuatu gitu loh. Yang ini sesuatu yang terus terang saya nggak ngerti, karena SNI-nya itu saja menerjemahkan dari ACI. Jadi yang bikin ACI itu orang Amerika kan pinter-pinter. Nah, itu kendalanya. Jadi saya tidak bisa terus terang saja. Kalau berhubungan dengan uang. Jadi misalkan plotnya 12 cm itu syarat minimum. Terus 9 cm cukup. Iya, cukup secara teori. Tapi tidak bisa begitu. Kalau itu tidak bisa ya. Itu anunya saya penjelasannya. Karena saya berdasarkan aturan itu loh. Kalau yang itu kan berdasarkan maunya mau BEP sekian tahun. Emang. Tapi terbentur itu saya. Apa artinya? Terbentur dari SNI. siap. Pak Tony, itu saya pernah mengalami gini. Itu sama ownernya itu dihitungkan ulang kepada ahli struktur yang lain. Terus kemudian dia melakukan value engineering. Nah, saya kaget, dia itu ternyata akhirnya jadi lebih kecil, Pak. Lebih kecil, tetapi saya lihat itu dia mengurangi koefisien yang ada. Gitu. Misalnya koefisien untuk gempa. Nah, itu dia kurangi. Terus kemudian koefisien untuk beban hidup, beban mati, beban angin dan sebagainya. Itu angka-angkanya itu dirubah sama dia. Saya juga kaget, loh. Kok berani berubah gitu dan sebagainya. Termasuk faktor keamanan. Nah, faktor keamanan dan sebagainya gitu. Kalau menurut Pak Tony seperti apa itu? Maksudnya bahwa ada praktek seperti itu, dia buat hitungan. Tapi hitungan itu ternyata yaitu tadi ada dirubah-rubah untuk faktor-faktor itu sehingga otomatis ya lebih kecil dan sebagainya gitu loh. Dan itu Pak yang perlu saya sampaikan. Hal itu sampai sekarang modalnya berdiri Pak. Dengan DVE seperti itu gitu. Tapi saya sendiri juga saya nggak mau tanggung jawab dengan yang sudah dirubah dengan versi saya nggak mau tanggung jawab, saya nggak ikut itu. Tapi itu yang pernah dilakukan oleh orang lain terhadap karya kami yang sudah di-ACC oleh tim ahli bangunan melalui PBG, melalui proses IMB dan sebagainya itu Pak Tony. Makasih Pak. Yang tadi dasarnya apa? Gitu loh. Dirubah misalkan 0,9 jadi 0,8. Iya. Kita nggak tahu. Iya. 0,9 dan 0,8 tapi kan kita nggak ada dasarnya. Iya. Kalau kita dasarnya 0,9 ini karena misalkan kolom itu bulat sama kolom persegi. Nah, kolom bulat itu biasanya pakai spiral bentukannya, sedangkan persegi pakai satu-satu kan. Ya. Nah, ya, jadi lentur di mana namanya bulat. Kan itu nggak putus, tapi kalau yang itu kan bisa pecah artinya si antara bekel. Nah, itu yang pakai spiral itu koefisiennya 0,75. Kalau yang itu persegi 0,65. Loh itu
ada dasarnya gitu loh. Ya, Nah, sekarang 0,75 dinaikkan jadi 0,85. Ya boleh-boleh saja silahkan, tapi yang seperti tadi Bapak bilang tadi, nggak ikut bertanggung jawab. iya Pak, iya akhirnya itu Pak, saya bilang saya nggak ikut bertanggung jawab kalau gitu karena sudah dirubah dari hitungan saya dari gambar saya gitu loh. Itu, tapi kan ya itu tadi karena saya hanya menjadi perencana pada saat itu dan tidak ikut ngawasi gitu loh. Saya justru dapat info dari yang melaksanakan di lapangan. Pak ini dirubah loh. Siapa yang dirubah tak gitu kan? Nah, saya nggak berani tanggung jawab ini itu Pak. Oke, makasih Pak. Ya, Asik ya. nanti kalau Suarjo itu, bro, Iya Pak. Iya. ya, Oke. itu yang ya Pak. Oke. Jadi Ini agak anget ini apa ini kita komunikasinya ini. Bapak kita kan juga banyak ini peserta ya. Barangkali ada yang mau bertanya, raise hand dulu, kemudian sebutkan nama dan aktivitasnya dari mana. Monggo. Barangkali ada dari peserta yang mau bertanya terhadap kepada Bapak Dr. Tony. Ada yang bertanya? Atau ada di link chat barangkali ada pertanyaan, Mas? Oke. Oh iya. Nah itu ada. Bentar. Link up. Nah ini linknya. Coba Pak. Nah ini ya. Izin bertanya Pak Tony, pada buku penulangan balok dan kolom beton pada smartphone ada rumus Nmax sama dengan 0,425 FC ya, Kali B kali D. kali B kali D2. Bagaimana cara D kuadrat. D kuadrat itu ya, iya. Bagaimana cara penurunan rumus ini atau ini faktor, terutama angka 0,425 itu. Mungkin Pak Tony sudah bisa memahami pertanyaannya ya. Apakah Tahu. pembulatan secara konservatif dianalisa Untuk analisa untuk analisa perhitungan selanjutnya? Thanks. Monggo Ya, Pak, itu tanggapi. 0,425 itu kan rumus umumnya itu 0,85. Jadi 0,85 FC aksen kali B kali D kuadrat. Nah, kemudian ada batasan yaitu 50%. Jadi maksimumnya itu dikalikan 0,425 itu dari 0,85 itu 425 itu ada perkalian ini maksimum. Bentar, saya tunjukkan nilainya. Jadi kalau kita pakai menggunakan rumus yang SNI yang lama, dia menggunakan 0,75 rho balance. 0,75 rho balance untuk mencari MN max. Tetapi yang 0,425 kalau pakai yang SNI 2012 saja, yang 2000 apa namanya 0,85 tadi apa? Yang 0,75 kali rho balance itu pakai SNI yang sebelumnya. Jadi begitu 2012 sudah masuk ke indeks 0,75 rho balance tadi itu masuk ke indeks. Artinya gini, apa namanya di lampiran ya, lampiran. Di ACA masuk lampiran itu begitu ada periode baru apa SNI yang apa ACI yang baru yang appendix itu biasanya sudah tidak dipakai. Begitu yang baru pokok cerita-cerita yang 0, ada koefisien apa yang kalau sudah masuk appendix next ACI hilang biasanya. Nah, 0,425 ini dari ini buku saya yang satunya. Bentar ya. Di buku smartphone ada rumus ya, bentar. Buku yang smartphone.
Sambil rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand. Buku. Loh, kok Enggak ketemu. ini pertanyaannya di buku yang satu, buku satunya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akan tetap saya jawab. Cuma buku tiga. Cari bukunya sudah ada di mana Pak? Ada di Gramedia ada juga ya? ya. Sorry. Itu ada di chat, masih ada Pak Agus. Iya. Ya. Apa kita sementara beralih ke satunya Pak Tony sambil Nah, Nggih. Ini ada lagi pertanyaan juga ini soalnya. Izin bertanya Pak, ya. apakah hasil desain dari Excel berupa gambar penulangan kolom dan balok dapat langsung diekspor secara otomatis ke AutoCAD dengan menggunakan fasilitas VBA Excel? Belum saya bikin. Oh, belum. Yang intinya itu belum saya bikin. Memang. Bisa ya, itu ya Pak Tony ya? Mestinya Belum. bisa ya? Mestinya bisa. Siap. Mestinya bisa, cuma saya memang belum bikin ke konversi ke AutoCAD. Nah, Tetapi kalau saya sudah pernah bikin yang versi apa itu? apa? Revit? Bukan box builder. Box builder. Box builder itu sudah saya bikin, jadi keluar di Excel. Excelnya itu sudah jadi penulangan. Tapi yang ini memang belum bikin yang saja. Jadi dan lagian saya enggak terlalu ahli, jadi masih untuk konversi itu masih pelan-pelan. Nah, yang ini tadi contohnya ini yang di buku yang ini, Yang ya ini eh, kan yang tadi 0,25 tadi ya, Pak Tony? ya 0,425. Iya. Sebentar, ini enggak keluar gambarnya. Keluar di layar. Keluar. Gambarnya ada ini, tulisannya aplikasi program penulangan. Ada. Bukan, maksud saya di screen share saya. Enggak ada ya? Mana nih screen share? Ini share screen-nya ada konkret plus rebar yang keluar. Kok enggak keluar ya? Enggak keluar. Tidak keluar, Pak. Padahal Ya, Pak. Jadi artinya nanti bagi tadi yang bertanya itu, ya bisa dicari bukunya di Gramedia kalau belum dapat. Gitu ya, Pak Tony ya? Itu ada enggak, jawab. enggak. Saya jawab, Pak, nggak bisa menampilkan. Boleh, kalau boleh, tapi saya pasti jawab. Kalau enggak bisa jawab sekarang, saya kontak apa? Direct. Pasti Oke. saya jawab. Nggak Siap, perlu siap. beli buku. J. J. Monggo barangkali teman-teman yang lain, barangkali rekan-rekan ada yang mau Semua ya, Mas ya? present bertanya. Hidup semua ya? Iya. Hidup semua ya? Monggo barangkali ada yang bertanya. Share-nya bisa nih. Nah, ini bisa. Aduh. Tidak ada yang Ini saya oh. nih keluar ya. Ya, Pak Tony mau melanjutkan jawaban? Oh ini. Ya, ini bisa di share-nya. Nggak bisa. Ini Nggak, cuma saya tulisan aja. share. Apa?
keluar tulisan Oh iya, apa sih oke. itu? Oh ya, itu oke. Jadi, bentar saya panggil yang beton ini. Coba. Bentar saya pasti jawab. Hmm. Di halaman berapa itu? Saya lupa. Nol koma 85 ini. Ini mungkin. Nah, ini yang 0,85 ya. Yang 0,425 itu separuhnya sebenarnya. Yang 0,85. Jadi pertanyaannya. Nah ini sebagai. Jadi kalau kita ini dari sini. Ini 0,425 itu asalnya dari MN ini dibagi 0,85 FC aksen B. Nah ini yang di atas itu adalah 0,5. 2. Atasnya ini 2. Ini sebenarnya 2 MN. Yang bawah 0,85. Jadi 2 dibagi 0,85 itu kan 0,25. Ya kan? Nah, syaratnya ini yang di dalam akar itu harus lebih besar dari 0. Kan gitu, di dalam akar. Kalau min kan nggak boleh. Jadi kita batasi lebih besar atau sama dengan 0 dengan batasan 0. Jadi kalau kita keluarkan, jadi D kuadrat min atau D kuadrat itu sama dengan MN per 0,25 FC aksen B. Jadi MN-nya jadi begini. Jadi saya jelaskan di Excel-nya ini sebagai yang norm biasa. Jadi supaya enak. Mana sebentar. Jadi diambilnya itu dasarnya dari batasan itu tadi. Yang ini tadi. Mana tadi? Nah ini ya. Di syaratnya itu persamaan umumnya itu begini. Jadi A sama dengan D min akar D aksen. DA itu adalah ini. Beta 1 kali C. Ini kan A itu ini. Untuk mencari A itu rumusnya adalah D yang panjang ini min akar D aksen D kuadrat min MN per dan seterusnya. Nah di dalam tanda akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah kalau kita bicara 0, ini kan D kuadrat. D kuadrat sama dengan kalau pindah. Koefisiennya ini kalau ini kita bicara yang ini saja, nggak usah yang lain. Nah ini di dalam tanda akar ini kan kalau sama dengan 0 ini kan D kuadrat sama dengan MN per 0,425 dan seterusnya. Nah itu tadi. Ini MN per 0,425 kali FC aksen kali B. Nih. Nah, ini kan. Jadi kan MN sama dengan suku penyebut yang bawah itu. Ini tadi. Nah. 0,425 dikalikan di kuadrat. Ini kan sebagai penyebut di bawah. Itu jawabannya. Ini kan sebagai menyebut kan. Menyebut kanan jadi pertanyaannya tadi. Oke. Kenapa ini? Kalau dia kurang min tadinya.
nilainya jadi negatif. Negatif diakarkan kan nggak boleh. Jadi akar apa namanya akar -1 kan. Iya. Jadi tidak diizinkan. Ini dasarnya itu. Jadi saya jawab itu. Siap. Terjawab ya, nggak ada PR wis. Baik, tanya lagi nih, Pak Tony. Ya. Di ini ya, izin bertanya, coba dibuka Mas, Ngecat. dicat. Hmm. Nah itu, izin bertanya, pabrikan-pabrikan pembuat plat panel lantai, oke, mereka memakai persyaratan minimum, pernah saya tes beton hanya keluar mutu beton K200. Gimana menurut rumus yang Bapak buat? Karena saya saat perencanaan juga memakai hal tersebut, tapi saat diaplikasikan di lapangan pasti dianggap boros. Mana itu? Besok nggak lihat lagi. Oh ini Bapak Dewi, Joko Purwanto. Sendiri, iya. Minimum karena saya tes beton hanya keluar 400 Mereka memakai persyaratan minimum karena saya tes beton hanya keluar mutu beton K200. Gimana menurut rumus yang Bapak buat? Ini linear tadi sama bahasanya sudah kita bahas tadi Pak Tony. Iya. Dari Ini barangkali ada tanggapan. nggak sama seperti tadi. Artinya Enggak ikut tanggung ya. Kalau sudah di luar ini dalam aplikasi berarti tidak tanggung jawab. maaf ini Pak Joko Purwanto yang bertanya ini. Saya nggak bisa jawab kalau soal uang apa? Iya, maksudnya dalam hal Ya batasan keekonomisan itu ya tadi ya. Keekonomisan secara ekonomi sama teknik ini ya agak berbeda ini. jadi saya ilmunya cuma yang teknik kalau sudah Siap. Monggo Bapak Ibu ini teman peserta. Sondra Raja, izin bertanya Pak, apakah hasil desain dari Excel berupa gambar menulang? Oh ini yang tadi ya, yang tadi sudah jawab. Kalau Tadi, ya, sampun. Monggo Pak peserta yang lain barangkali ada yang bertanya. Enggak ada. Ini apa ya? Ada lagi pertanyaan kah itu? balok plat lebar 6, panjang 28 untuk rem kendaraan yang berdiameter dengan bentang antar kolom. Balok dan plat untuk rem kendaraan. Apakah balok dan plat lebar 6 panjang 28 meter untuk rem kendaraan dapat dilakukan dengan bentang antar kolom 28 meter. Bentang kolom 28. Jauh sekali, besar sekali. Bentang antar kolom 28 meter. 28 itu gampangannya ya dibagi 16. Jadi kalau kita mau bikin ukurannya tulangannya Kalau dimensinya dimensi modulnya ya. harus ini secara teori ya, tapi belum diizinkan secara teori 28 meter dibagi 28. Jadi syarat minimumnya saja 28.800 dibagi 16. Bentar, saya hitung. Bagi 16. 175 mili. Jadi apa namanya? 100.000 kurang nolnya 1. Jadi 28.000. 1 meter 75. Betul. Hampir. Tingginya. Iya. Jadi ya bisa cuma enggak masuk akal gitu loh. Iya, iya. Kalau satu-satunya kalau 28 itu ya pecah per 6 meteran. Oke. 7 meteran bisa. Tapi Oke. kalau langsung 28 ya anunya 22 meter Iya. baloknya. Nggak disarankan lah. Gitu ya Pak Tony ya. Belum yang lain itu ya. Iya. Monggo teman-teman peserta yang lain. Nggak ada. Kalau nggak ada mungkin saya ini foto ini penyampaian ini Pak Eri ini.
Ketua Pak Eri Haryadi, Bapak Ketua DPN Inkindo kita, barangkali bisa speak up. Ada yang mau disampaikan Bapak? Ini terus mengikuti Jawa Timur ini Pak Eri soalnya. Monggo Pak Eri, kami beri waktu. Di jalan kayaknya ini. Pak Eri, atau mungkin tadi ada Pak Sekjen juga ya, Pak Sekjen, Pak Imam, Pak Sekjen Inkindo, DPN Inkindo, Pak Imam. Pak Imam juga tidak ada ya? Sudah, Oke. Pak Eri, tidak bisa ya? Oke. Pak Edi. Terus teman-teman yang lain barangkali ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Pak Tony barangkali ada yang mau disampaikan untuk yang penyampaian terakhir lah nanti sebelum closing statement oleh Pak. Ceritanya ya seperti Pak Yatno tadi. Kalau kita mendesain itu harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, kesulitan untuk mengurangi nilai uang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita desain itu ada yang istilahnya kita gunakan Excel itu. Saya pakai Excel. Itu luar biasa sebenarnya. Jadi saya promosi Excel. Siap. Saya menggunakan Excel. Waktu dulu sebelum ada Excel saya pakai Lotus. Iya. Tahu? Tahu. Bagian Ya. sama lah. Iya. Lotus 3. Saya waktu versi Lotus itu aslinya saya tidak pernah tidak mengerti makro, kan tinggal pakai zoom sama dengan gitu saja. Kemudian ada Symfony pakai makro, saya kaget. Loh, kok bisa luar biasa ini? Terus saya pelajari. Dari situ menuju pindah ke Lotus. Kemudian ada makronya, sulit sekali itu makronya. Terus bergeser yang Excel. Excelnya pakai Visual Basic. Saya sudah bisa. Jadi apapun makanannya, minumannya Excel. Terima kasih Pak Tony. Alhamdulillah. Sebelum maksud saya belajarnya makro, itu tujuan saya. Banyak Pak Tony ini menambah khasana keilmuan kita di bidang struktur yang saat ini lagi anget-angetnya Pak. Terakhir mungkin untuk closing statement dari Pak Adi Prawito. Pak Adi. Ya, bagus. Apa? Ini juga ada teman-teman Pak Tony dari Unirep. Silakan dulu mungkin dari Oh gitu Pak. Ya, mungkin ada Pak Kaprodinya atau Pak Dekanya sebelum Iya. saya mungkin. Monggo. Bagus. Begitu. Monggo dari Universitas Abdurrab. Barangkali yang mewakili Pak Kaprodinya atau siapa monggo. Saya izin Pak. Speak up. Nggih. Pak Terima kasih Pak. Muhammad Zaid. Yazid Pak. Iya. Siap, silakan Pak. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Durab. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak Tony ya. Ini sangat luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kegagalan struktur di Indonesia. Amin. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Yat ini backgroundnya PI ini ya. Yazid. Iya. Seperjuangan Pak. Ini masih ada satu Pak Tony. Ya. Sekarang PI. Satu Pak Dadang, Pak Gus. Nggih. Satu itu. Dari Unrap. Satu itu.
Enggak, ini ada Universitas yang tanya, Abdul dalam. yang tanya satu ya, boleh ya? Ada yang tanya. Oh, ada yang tanya. Ya, Oh, satu. Siapa? Ada yang di chat lah. Di chat kan? Satu Mas? itu ya. Oh. Kita beri kesempatan bagaimana satu. bisa produk formulasi Excel-nya? Oh. Gampang. Buku dulu. Beli Emailnya Pak Tony gitu ya. dan nomor teleponnya Pak Tony. Nah, gampang. Oke, Bapak. Langsung bisa terjawab. Oh, itu sudah Gampang dijawab. itu. Nggih. Bisa langsung kontak beliaunya. Pak, Itu yang ini mahasiswa MT Pak Tony. Oh. Bapak, Iya. Towi, ya. Bang Tantowi, silakan. Beli berhadiah Excel. Siap. Sampun ya dari Universitas Abdul Rahab. Nggak ada ya. Ya, berarti waktu saya serahkan ke Pak Adi untuk closing statement. Ya, baik. Monggo. Terima kasih Pak Moderator, luar biasa. Pak narasumber, ini Profesor Tony ini. Masalah waktu saja yang beliau ini. Kalau masalah keilmuan ini sudah profesor ini. Masalah waktu saja yang tidak bersahabat ya, Pak Tony ya. Dari narasumber luar biasa Pak Tony, dari penanggap tadi sudah diwakili oleh praktisi dan akademisi. Terima kasih sekali lagi, dan Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu yang telah mengikuti, Pak Ketua Irwan, Pak Eri, Pak Imam tadi dari DPN, Pak Ketua Inkindo Jatim, dan Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Kita banyak mendapatkan ilmu, walaupun saya bukan ahli struktur. Tadi ada beberapa catatan ya Pak Tony. Bagaimana kita tadi yang disampaikan Pak Yatno tadi, pemahaman terhadap struktur ini kan masih berarti ada pemahaman yang agak berbeda. Bagaimana kita melakukan value engineering yang tentunya mengikuti aturan. Banyak sekali bangunan-bangunan ramping, apakah itu sudah mengikuti aturan? Nah, kita tidak tahu, nanti tahunya ada kejadian-kejadian. Makanya perlu sosialisasi seperti SNI ini dalam perhitungan struktur, perhitungan apapun, bagi engineer-engineer kita, bagi ahli-ahli kita, pemakaian, karena banyak sekali yang memang kadang-kadang kita nggak tahu ya, struktur ahli-ahli muda ini, perhitungan-perhitungan kalau di kita, di banjir, itu kan juga ada SNI-nya Pak, perhitungan debit banjir itu pakai berapa, metode apa, itu sudah ada di SNI semua. Nah ini kadang-kadang yang kita tidak tahu. Nah, tapi ada juga hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi ini yang kadang-kadang juga tidak diakomodir. Banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah ditelurkan oleh perguruan tinggi, tapi tidak bisa digunakan juga karena tidak masuk SNI tadi. Tidak masuk SNI. Nah, ini kan harus disosialisasikan, penelitian-penelitian penelitian Pak Tony, penelitian yang teman-teman yang lain yang sudah dipatenkan mungkin. Nah, ini juga perlu dimasukkan di dalam supaya kita, karena apa? SNI tadi kan produknya luar ya Pak Tony ya. Bisa SNI-nya tadi ada yang luar, yang produk kita sendiri yang sudah kita sesuaikan dengan pola kita, dengan kondisi kita, itu juga sudah ada itu. Sudah ada, seperti banjir itu kalau kita pakai metode yang dari luar itu banyak deviasinya juga. Tapi kalau kita sudah neliti dengan neliti sendiri, tapi itu nggak masuk, belum dipatenkan, belum di ini ya, itu kelemahan-kelemahan kita sebenarnya, kelemahan kita bersama. Artinya ini menjadi PR bersama kita, supaya bangunan-bangunan yang sesuai dengan kita, itu parameter-parameter harusnya ya di kita yang tahu parameter apa. Oh, di sini ada parameter yang lain. Kalau di luar negeri dia parameternya ABC, di kita itu ada ABCD, E ya. Nah, itu sudah dimasukkan semua. Nah, ini mungkin tugas-tugas dari antara perguruan tinggi, praktisi juga mempunyai tugas itu supaya
Karena praktisi tadi Pak Yatno tadi memberikan banyak case ya, case di lapangan yang ini juga untuk bahannya akademisi supaya kita tahu oh ternyata banyak sekali. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi untuk sharing-sharing ilmunya dari Pak Dr. Tony. Mungkin kita tidak intinya akan tetap melanjutkan seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini, Inkindo, Intakindo, dan perguruan tinggi, dan mungkin yang lain-lain, supaya sosialisasi keilmuan ini bisa terus bisa diterima oleh teman-teman, terutama di jasa konstruksi dan akademisi. Luar biasa, saya kira. Terima kasih Pak Agus. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhirnya ini closing statement dari Pak Adi, berakhir pula kegiatan acara seminar kita pada siang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang dari awal sampai akhir tetap mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Tony, hebat, mantap. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Endro. Oke, Pak Agus, terima kasih. Tanggapannya Mas Pak Yatno ini rekan saya, sharing-sharingnya, dan seluruh senior kami, Pak Adi, ada Pak Ketua Intakindo, Ketua Inkindo, Jawa Timur maupun DPN, dan sekali lagi semua teman-teman yang hadir atau yang mengikuti kegiatan acara ini. Oleh karena itu kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa absen, Pak. Jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.